Shalom, salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, damai yang daripada Kristus senantiasa menaungi segala kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Ya Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal lewat Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami supaya kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat ke-38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dan kemudian Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ditanya satu persatu, siapa yang menginginkan di dalam kehidupannya ada penderitaan? Tentu masing-masing kita tidak menginginkannya. Yang diinginkan setiap orang adalah kebahagiaan, kesejahteraan di dalam kehidupan. Bahkan kalau kita tahu di suatu tempat atau sesuatu masalah akan menerpa kita, penderitaan akan datang menghampiri kita, sering sekali kita mencari jalan dan usaha supaya jangan sampai penderitaan sampai kepada kita. Namun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Tuhan Yesus membuat sebuah pengajaran yang baru. Pengajaran yang disampaikan oleh Yesus yaitu bahwa dia memberitahukan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan menderita. Tetapi setelah dia menderita, dia akan bangkit setelah 3 hari. Pemberitahuan yang disampaikan oleh Yesus, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, tidak dipahami oleh para murid-murid. Termasuk Petrus, seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dalam perikop kebenaran firman Tuhan, Petrus katakan
bahwa dia menegur Yesus. Kenapa hal ini bisa sampai terjadi, sampai dilakukan oleh Petrus? Karena ada sebuah pemahaman pada saat itu, siapa menderita itu dikarenakan oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, oleh karena kejahatan. Karena sebelum Yesus datang, sebelum perjanjian baru ini ada sebuah pemahaman yang diajarkan bahkan orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka selalu mengajarkan orang yang menderita itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah, hukuman daripada Allah atau kutuk daripada Allah. Penderitaan pada saat itu dipandang sebagai kutuk daripada Allah. Ini juga yang dipahami oleh Petrus sehingga dia sampai menegur Yesus. Hal itu diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berangkat dari perjanjian lama, di mana ketika umat Allah tidak taat kepada Tuhan, di mana ketika mereka berpaling daripada Tuhan, yang ada pasti mereka menderita. Murka Allah pasti nyata ke dalam kehidupan mereka. Inilah yang masih menyatu, yang masih dipahami oleh Petrus, sehingga dia menegur Yesus. Namun ketika dia menegur Yesus, justru Yesus balik menegur dia. Apa yang Yesus katakan? Nyala iblis. Yesus bukan mau mengatakan bahwa Petrus itu adalah iblis, tetapi pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak benar, yang tidak berasal daripada Allah. Karena penderitaan yang akan terjadi dalam diri Yesus bukanlah penderitaan yang sama. Penderitaan yang akan dialami oleh Yesus tentu berbeda dengan penderitaan yang terjadi pada perjanjian lama. Yesus menderita supaya manusia tidak menderita lagi. Yesus menggantikan penderitaan yang diderita oleh manusia dengan mengorbankan dirinya, dengan dia menjadi menderita. Dia menanggung segala derita yang diderita oleh manusia yang seharusnya menerimanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Lalu Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada mereka. Yesus katakan, siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ini sebuah pengajaran yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa orang yang mengikuti Yesus berarti harus meninggalkan sifat keduniawian, memikul salibnya, menerima penderitaan bersama dengan Yesus. Tapi penderitaan yang akan diterima oleh orang percaya yang mengikuti Yesus tentu berbeda dengan penderitaan yang ada di dunia ini. Orang menderita mengikuti Yesus karena kebenaran. Karena pada hakikatnya orang tidak suka yang namanya melakukan kebenaran. Maka Yesus katakan, dia harus menyangkal dirinya, meninggalkan keegoannya, meninggalkan keakuannya, meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan, dan bersatu dengan sifat Allah. Sifat manusia yang pada dasarnya adalah kalau ditampar engkau, maka sifat yang realistis harus menampar. Tetapi sifat ini harus benar-benar ditinggalkan ketika mengikuti Yesus. Karena apa? Karena Yesus katakan, ketika engkau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Artinya jangan engkau membalaskan hal yang serupa. Inilah merupakan sebuah bentuk pengajaran penyangkalan diri yang dilakukan oleh para pengikut Yesus dan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga katakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang tidak bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hanya mementingkan
ego pribadi yang hanya mementingkan kebutuhan jasmani, yang hanya untuk memperkaya diri, ia akan kehilangan nyawanya. Yang tidak berani fight oleh karena kebenaran, ia akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu, lalu Yesus katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya engkau kaya di dalam kehidupan tetapi kebenaran tidak ada di dalam dirimu? Maka Yesus juga katakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak di dalam kemuliaan Bapa. Nah, Bapak Ibu, berarti lewat kebenaran firman ini kita mau diajak supaya kita berdiri teguh di dalam kebenaran, mempersaksikan kebenaran Kristus tanpa takut, tanpa malu, tanpa mencari kepentingan diri sendiri. Sesuai dengan tema kita yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan berhikmat dalam Yesus. Bagaimana orang yang berhikmat dalam Yesus yang mau diajarkan firman Tuhan pada saat ini? Hikmat yang ditunjukkan oleh Yesus tentu berbeda dengan hikmat dunia. Yang pertama sekali, penderitaan Yesus jadikan sebagai sebuah kemenangan. Inilah hikmat Allah. Orang Yahudi berpikir lewat kematian Yesus disalibkan. Orang Farisi bahkan para tua-tua berpikir dengan kematian Kristus di kayu salib maka mereka dimenangkan. Padahal sebenarnya tidak. Hikmat Allah tidak demikian. Penderitaan yang diderita oleh Yesus justru ini menjadi kabar keselamatan, sukacita yang akan diperoleh oleh setiap orang yang percaya. Penderitaan itu bukan lagi hukuman, tetapi penderitaan itu sebagai keselamatan yang menyelamatkan banyak orang. Inilah hikmat Allah. Maka Yesus mengajarkan ketika hikmat Allah benar-benar menaungi setiap manusia, ketika hikmat Allah mengajar kita, mengontrol kehidupan kita, maka satu hal yang pasti yang mau Tuhan katakan, walaupun kita menderita karena kebenaran, tetapi justru kita mendapatkan keselamatan yang kekal bersama dengan Yesus. Biarkan dunia ini mempermalukan kita karena kebenaran, tetapi Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Yang sering sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mencari kehormatan di dunia ini dengan mempermalukan Tuhan. Yang artinya seperti apa? Kita berusaha mencapai kesuksesan, kekayaan dari cara yang tidak benar. Kita tidak memikirkan dari mana caranya. Yang terpenting menghalalkan segala cara demi mengangkat harga diri. Karena harga diri orang pada saat ini diukur daripada seberapa kaya dia. Tidak persoalan bagaimana dia memperoleh kekayaan. Tapi hikmat Allah tidak demikian. Biarkan engkau kehilangan segala sesuatu kekayaanmu. Biarkan engkau kehilangan dunia ini. Tetapi engkau tidak pernah kehilangan iman percayamu. Engkau tetap berdiri di dalam keadilan dan kebenaran. Itulah hikmat Allah yang disampaikan oleh Kristus kepada kita pada saat ini. Ini harus benar-benar kita pahami Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang kedua, lewat firman ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Bagaimana hikmat Allah atau berhikmat dalam Yesus kita pahami bahwa kita harus benar-benar hidup di dalam kasih daripada Kristus. Ini harus kita pahami. Hikmat Kristus ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita benar-benar memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Sekalipun engkau menderita. Yesus katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Ini artinya apa? Ini yang mau Yesus katakan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bahwa mengikuti Yesus itu tidak pekerjaan yang mudah.
Tetapi ada harga yang harus kita bayar di sana. Harganya apa? Penyangkalan diri. Ini hikmat Allah. Menyangkal diri demi kebenaran Kristus. Atau meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi demi kepentingan Tuhan. Kita belum bisa seperti itu. Kebanyakan kita masih mementingkan kepentingan pribadi dibanding mementingkan kepentingan Kristus. Lupa bergereja, lupa berdoa, lupa membaca firman Tuhan dan lain sebagainya oleh karena kesibukan. Orang yang berhikmat dalam Yesus tidak demikian. Orang yang berhikmat dalam Yesus harus mampu membayar harga. Harga yang harus kita bayar adalah kita benar-benar mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Kristus. Pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan kita, pribadi kita, harus kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana orang yang berhikmat di dalam Yesus? Orang yang berhikmat di dalam Yesus, dia tidak malu menjadi pengikut Kristus. Banyak orang sekarang ini malu menjadi pengikut Kristus. Suatu ketika ada seorang sarjana yang baru tamat dari universitas terkemuka. Dia memperoleh gelar sarjana begitu dengan nilai cum laude. Dia beragama Kristen tentunya. Suatu ketika ada sebuah lowongan pekerjaan ada di media sosial. Karena dia ingin menjadi membahagiakan orang tua, bekerja pastinya. Dibuat di dalam persyaratan perusahaan itu, yaitu harus beragama Kristen. Dia pergi ke sana. Dia ganti KTP-nya. KTP-nya harusnya Kristen, dia buat agama yang tidak Kristen lagi, sesuai dengan kebutuhan. Lalu terjadilah interview. Dia ditanya. Yang pertama sekali dia lulus wawancara. Lalu pertanyaan terakhir, apakah engkau Kristen? Kalau engkau Kristen, engkau tidak diterima bekerja di sini. Dia katakan, saya tidak Kristen. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak orang sekarang seperti itu. Meninggalkan iman demi pekerjaan. Meninggalkan iman demi pasangan hidup. Meninggalkan iman demi martabat dan kekuasaan. Lewat firman ini, kita mau diajarkan orang yang berhikmat di dalam Yesus tidak demikian. Dia tidak malu mengakui Yesus di dalam kehidupannya. Kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yakinlah Tuhan pasti menyediakan sebuah pekerjaan yang terbaik bagimu. Jangan engkau sebagai orang Kristen, engkau malu mengakui Kristus dalam kehidupanmu. Engkau malu mempersaksikan Kristus dalam pekerjaanmu. Engkau malu mempertunjukkan kasih Kristus oleh karena egomu di tengah-tengah rumah tanggamu. Lewat firman ini, kita mau diajak setiap orang yang percaya, diajak menjadi orang yang berhikmat di dalam Yesus, yaitu mengakui Kristus di dalam kehidupannya. Orang yang berhikmat di dalam Yesus, dia mampu berdiri di dalam kebenaran, sekalipun ketidakkebenaran ada di sekitarnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Ajari kami supaya hidup di dalam sabda-Mu. Ajari kami supaya berhikmat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus, kami siap melakukan sabdamu. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.